Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan dari uji eksperimen atau uji T yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Nah, jadi untuk materi setelah uji eksperimen ya, kita akan masuk ke pengolahan data uji regresi linier berganda pada bidang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke apa saja langkah-langkah pengolahan datanya ya, jadi kita harus tahu dulu apa itu uji regresi linier ya. Jadi uji regresi itu ada uji regresi linier sederhana, ada uji regresi linier berganda. Tapi yang biasa kita gunakan untuk melakukan penyusunan skripsi itu biasanya di uji regresi penelitian regresi linier berganda ya. Jadi di sini ya, regresi linier berganda itu merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen ya. Variabel independen ya. Kemudian analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya punya contohnya ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui ya, apakah motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa ya. Nah, jadi ini merupakan jenis dari penelitian regresi linier berganda. Kenapa ya? Karena kita ingin melihat ya, dua variabel independen di sini, motivasi orang tua dan manajemen orang tua, apakah akan mempengaruhi variabel dependen di sini, yaitu hasil belajar. Nah, jadi motivasi orang tua ini nanti sebagai X1 atau variabel independen pertama, kemudian manajemen waktu orang tua nanti di sini sebagai X2 atau variabel independen yang kedua, sedangkan hasil belajar nanti di sini adalah sebagai Y atau variabel dependen. Nah, kalau variabel-variabel ini saya gambarkan untuk uji regresi linier berganda ya, jadi nanti ini kayak gini. Jadi ini nanti X1 ya, X2. Kita akan mencari hubungan ya, mencari hubungan apakah X1 dan X2 ini akan mempengaruhi Y nanti di sini. Nah, seperti itu. Jadi, untuk penelitian ini akan biasanya ya kalau misalkan ada dua variabel independen di sini ya, biasanya akan muncul 3 hipotesis dalam penelitian ini. Nah, contohnya ya di sini, contohnya kita buat 3 rumusan masalah ya, karena kita ingin memunculkan 3 hipotesis. Jadi rumusan masalah ini ada 3 karena nanti kita pengen membentuk 3 hipotesis di sini. Nah, misalkan di sini tadi ya, apakah terdapat korelasi? Korelasi itu hubungannya. Apakah terdapat hubungan yang positif antara motivasi orang tua terhadap hasil belajar siswa, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah X1 tadi, motivasi orang tua ya. Apakah ada hubungannya dengan hasil belajar? Nah, ini adalah Y-nya. Pertama kita cari dulu hubungannya satu-satu ya, X1 ke Y. Kemudian apakah terdapat korelasi positif antara manajemen waktu orang tua, ini adalah X2, kemudian terhadap hasil belajar, nah ini adalah Y. Jadi ini X2 ke Y, seperti itu. Nah, kemudian ya, apakah nanti kedua variabel independen ini ya, artinya motivasi dan manajemen waktu, apakah nanti berpengaruh kedua-duanya itu secara bersamaan terhadap hasil belajar. Nah, jadi ini langsung 2 ya, yang rumusan masalah nomor 3 itu langsung 2. Apakah kedua-duanya secara langsung bersamaan itu memiliki pengaruh seperti itu. Nah, tentu saja kalau untuk penelitian kuantitatif ya, seperti penelitian eksperimen yang sudah kita bahas kemarin, itu tentu saja kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis ya. Nah, jadi ini seperti yang sebelumnya ya, setelah seluruh instrumen penelitian itu divalidasi, kemudian dievaluasi. Divalidasi itu yang ada validasi ahli di sini ya. Ini validasi ahli, kemudian yang evaluasi kelayakan itu yang reliabilitas, kemudian ada yang validitas ya.
Kemudian setelah itu ada tingkat kesukaran untuk soal. Kemudian ada daya pembeda. Nah, jadi untuk angket penelitian biasanya yang dihitung hanya ini saja, reliabilitas dan validitas. Tapi kalau pakai soal tes, keempat-empatnya harus dihitung ya. Nah, jadi di sini ya, kalau misalkan di eksperimen kemarin, waktu penelitian eksperimen, kita kan itu wajib memberikan treatment ya. Kita wajib memberikan treatment. Treatment ini apa? Treatment ini adalah model pembelajaran ya. Model pembelajaran yang harus kita berikan untuk melihat apa? Melihat nanti apakah hasil pretest, kemudian ini treatment, diberikan treatment, apakah ada perkembangan untuk hasil post-testnya, seperti itu. Tapi untuk di penelitian regresi linear berganda itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi skema sederhana yang bisa saya gambarkan untuk uji regresi adalah misalkan tadi kita ingin melihat motivasi ya. Apakah motivasi, kemudian apakah manajemen waktu itu berpengaruh terhadap hasil pembelajaran ya? Apakah berpengaruh terhadap hasil belajar di sini? Nah, di sini yang harus kita siapkan apa? Motivasi dengan manajemen ini kita ukur pakai angket. Nah, jadi motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua akan kita berikan angket kepada masing-masing orang tua. Kemudian nanti hasil belajar. Nah, hasil belajar ini kita langsung berikan tes ke siswa. Nah, kemudian baru kita olah datanya. Jadi memang untuk uji regresi linear ini proses penelitiannya jauh lebih sederhana daripada penelitian eksperimen seperti itu. Boleh juga nanti kita berikan berikan pembelajaran dulu, misalnya menggunakan PJBL, terus kita lihat hasil belajarnya seperti apa, itu juga boleh. Tapi PJBL-nya tidak berpengaruh seperti itu. Yang berpengaruh adalah nanti hasil dari pengisian angket yang diisi orang tua dan juga tes yang kita berikan kepada siswa seperti itu. Jadi itu yang penting di sini. Nah, jadi tadi saya bilang sebelum masuk ke uji hipotesis ya, uji prasyarat untuk uji regresi linear berganda ini kalau di saya itu ada dua hal yang penting ya. Yang pertama seperti uji eksperimen ya. Seperti penelitian eksperimen, kita butuh yang namanya uji normalitas. Uji normalitas ini sama dengan penelitian eksperimen ya. Penelitian eksperimen contohnya kalau misalkan kita hitung secara manual, kita bisa menggunakan uji Lilliefors. Atau kalau mau gunakan SPSS itu tergantung ya. Tergantung apakah nanti pakai Kolmorogov atau pakai Shapiro. Nah, ini nanti perbedaannya akan saya jelaskan jauh lebih lanjut ya. Jadi tadi misalkan dalam penelitian ini itu ada motivasi, kemudian ada manajemen waktu, kemudian di sini ada hasil belajar seperti itu. Nah, jadi nanti ini ketiga variabel ini harus dihitung satu-satu uji normalitasnya. Jadi dibedakan. Jadi satu-satu kita menghitung uji normalitas yang ada pada variabel ini. Kemudian nanti kita masuk ke uji linearitas ya. Uji linearitas di sini, uji linearitas ini kita akan menghitung apakah nanti ada hubungan antara variabel dengan variabel terikat ya, ini variabel terikat. Variabel terikat dengan variabel bebas yang bersifat linear. Jadi apakah variabel independennya yang tadi itu merupakan motivasi dan manajemen itu apakah sifatnya linear nanti? Hubungannya sifatnya apakah linear dengan hasil belajar yang akan kita hitung? Nah, itu nanti ada uji linearitas. Kalau nanti semuanya sudah terpenuhi, baru kita masuk ke uji hipotesis ya. Tadi hipotesisnya ada 3 ya. Uji hipotesisnya ada 3. Nah, untuk uji hipotesis yang nomor 1 itu X1 dengan Y, kemudian uji hipotesis 2 itu X2 dengan Y. Nah, ini kita menggunakan uji hipotesis parsial namanya. Ini kita gunakan uji hipotesis parsial menggunakan apa?
menggunakan uji T. Nah, rumus uji T-nya itu agak berbeda dengan uji T yang penelitian eksperimen ya. Nah, kemudian di hipotesis ketiga itu kan kita mau melihat hubungan antara variabel independen 1 dan variabel 2 dengan Y. Nah, ini nanti akan kita gunakan uji hipotesis menggunakan uji F di sini. Nah, jadi ada dua rumus yang akan kita gunakan, di mana nanti untuk uji hipotesis yang nomor 1 dan nomor 2, setelah kita mengetahui bahwa kedua variabel independen ini linear dengan Y-nya, itu kita langsung saja melakukan uji T ya. Kita langsung saja melakukan uji T. Kemudian nanti untuk yang uji hipotesis nomor 3 di sini untuk melihat apakah kedua variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas, variabel dependen Y. Itu nanti kita pakai dua cara. Yang pertama kita menentukan persamaan regresinya dulu, kemudian baru kita lihat apakah dia berpengaruh atau tidak dengan menggunakan uji F. Jadi ini persamaannya ya. Persamaannya itu kalau bisa saya tuliskan di sini rumusnya adalah Y topi sama dengan ini A ditambah B X1 ditambah ini B X2. Ini B1 X1, B2 X2. Nah, nanti ini akan seluruh proses uji regresi linear berganda ini nantinya akan saya hitung menggunakan SPSS. Jadi untuk video perhitungannya ditunggu video selanjutnya, nanti diperhatikan baik-baik karena uji regresi linear berganda ini akan saya jadikan bahan untuk UAS ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.